ini? Baik. Puji Tuhan. Sudah siapkah belajar hari ini? Sudah, Ibu. Sebelum materi kita mulai, Ibu minta salah satu dari anak-anak memimpin doa. Baik, terima kasih. Sebelum kita masuk pada materi hari ini, Ibu absen dulu ya. Desi Olan, Hadir, Ibu. Maria Tiding, Hadir, Ibu. Marta, hadir Bu. Tri, hadir Bu. Vero, hadir Bu. Yunus, Hadir, Bu. Yulen, hadir Bu. Kalin, hadir Bu. Heni, hadir Bu. Junita, hadir Ibu. Kristoforus, Hadir, Bu. Desmi, hadir Ibu. Baik. Sebelum kita mulai materi hari ini, apakah anak-anak tahu materi minggu lalu? Jangan, Ibu. Jangan, Ibu. Baik, Ibu. Baik, anak-anak. Materi kita hari ini, apakah anak-anak tahu? Sudah Tahu, Ibu. Baik, materi kita pada pagi hari ini tentang jaringan pada tumbuhan. Sebelum itu, Ibu minta 2 orang untuk membantu Ibu untuk memasang cat. Adi. Terima kasih anak-anak sudah telah membantu Ibu untuk memasang catatan. Dan sekarang materi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang jaringan pada tumbuhan. Dan sebelum itu, yang pertama itu tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan struktur dan fungsi dari jaringan tumbuhan. Yang kedua itu, peserta didik mampu mencirikan jaringan meristem dan jaringan dewasa pada jaringan tumbuhan. Yang ketiga itu, peserta didik mampu memahami struktur pada jaringan tumbuhan. Dan sekarang, Ibu mau tanya anak-anak apa pengertian dari jaringan tumbuhan?
akan menjelaskan tentang pengertian dari jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan di sini merupakan kumpulan dari beberapa sel. Dari beberapa sel yang sejenis memiliki fungsi yang sama. Dan ibu mau tanya anak-anak, jaringan tumbuhan ini memiliki beberapa ciri. Ada beberapa ciri jaringan tumbuhan. Tidak tahu. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan ciri fungsi dari jaringan tumbuhan itu. Yang pertama itu, ibu minta ada 2 orang datang bantu ibu memasang casan. Baik anak-anak, anak-anak coba memperhatikan gambar di sini. Dan gambar di sini yang pertama ini jaringan meristem. Coba anak-anak memperhatikan. Jaringan meristem ini, yang pertama jaringan meristem. Yang kedua ini jaringan permanen. Yang kedua jaringan permanen. Yang ketiga ini jaringan penyongkong. Yang keempat ini jaringan penguat. Ini jaringan penguat. Yang ini jaringan gabus. Dan ibu akan menjelaskan satu persatu jaringan yang ada di carta ini. Yang pertama itu tentang jaringan meristem. Jaringan meristem ini adalah tersusun atas sel-sel yang selalu membelah. Jaringan meristem ini tumbuh dan fungsinya untuk melakukan pembelahan sel. Tumbuh pada suatu tumbuhan didapati dua titik tumbuh, yaitu titik tumbuh akar dan titik tumbuh batang. Dan 2 titik. Yang kedua itu tentang jaringan permanen. Anak-anak bisa melihat di sini. Yang kedua tentang jaringan permanen atau dewasa. Jaringan permanen ini, jaringan dewasa merupakan suatu jaringan yang tidak lagi aktif. Macam-macam jaringan dewasa ini yaitu sebagai fungsi jaringan epidermis, yaitu untuk menutupi permukaan tumbuhan dan melindungi organ-organ tumbuhan. Yang berikut itu jaringan penyongkong. Jaringan penyongkong ini atau jaringan penguat. Jaringan penyongkong ini atau jaringan penguat adalah jaringan yang memberikan suatu
kekuatan bagi tumbuhan sehingga dapat berdiri tegak. Seperti yang kita lihat, fungsi utama dari jaringan penyongkong ini yaitu berfungsi untuk memperkokoh kuat. Yang keempat itu jaringan penguat. Yang keempat ini jaringan penguat. Jaringan penguat ini yang keempat itu jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut merupakan jaringan yang tugasnya mengangkut cat pada tumbuhan. Fungsi utama dari jaringan pengangkut ini yaitu untuk mengangkut dari zat-zat dibutuhkan oleh tumbuhan. Yang terakhir ini jaringan gabus. Jaringan gabus ini merupakan jaringan yang tersusun dari sel-sel gabus yang bentuknya memanjang. Fungsinya utama jaringan gabus ini adalah untuk melindungi jaringan gabus adalah untuk melindungi jaringan lain supaya tidak kehilangan air dengan sikap kedap airnya. Nah, anak-anak sudah mengerti atau belum tentang jaringan tumbuhan yang ada di carta ini atau belum? Sudah. Baik. Dan di sini Ibu akan membagikan kelompok. Ibu akan membagikan kelompok 4 kelompok. Ibu akan membagikan 4 kelompok. Dihitung dari pertama 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, 1, 2, 3. Nah, di sini Ibu akan memberikan soal kepada anak-anak, sehingga nanti anak-anak jawab soal yang Ibu berikan. Anak-anak akan berdiskusi, akan menjawab soal yang Ibu berikan ini di depan. Baik, kelompok 1 yang mana? Baik, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik, Ibu akan memberikan 15 menit kepada anak-anak untuk menjawab soal mulai dari sekarang.
hilang. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Baik, sekarang mulai dari kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami akan membahas tentang manfaat jaringan pada tumbuhan. Manfaat jaringan pada tumbuhan adalah untuk meningkatkan proses pertumbuhan pada sel tumbuhan. Terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang berbagai macam jaringan pada tumbuhan, yaitu jaringan meristem, permanen, penyokong, pengangkut, dan jaringan gabus. Demikian. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 telah mempresentasikan hasil kelompok mereka. Sekarang mari kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Anak-anak bisa diam. Bisa Ibu. Terima kasih. Nomor 3, faktor penyebab terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Yaitu yang pertama, konsentrasi karbon dioksida, 2, ketersediaan air, 3, cahaya, 4, klorofil, 5, unsur hara, 6, suhu. Sekian dan terima kasih. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok terakhir. Unsur-unsur pada organ tumbuhan ada akar, batang, daun, dan bunga, buah, dan biji. Akar ini berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara, kehidupan pada tumbuhan maupun sebagai alat pernapasan, serta tempat penyimpangan cadangan makanan dan menopang tegaknya batang tumbuhan. Yang kedua, batang fungsinya untuk menangkap cahaya matahari dan tempat penyimpanan makanan. Yang ketiga, daun, yaitu tempat fotosintesis pada tumbuhan dan tempat terjadinya transpirasi atau pertukaran oksigen pada tumbuhan. Yang keempat, bunga sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan dan menghasilkan buah dan biji. Yang kelima, buah dan biji adalah hasil perkembangbiakan Anak-anak bisa diam sedikit. yang memberikan satu kesatuan pada tumbuhan. Sekian dan terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan. Baik anak-anak, jawaban dari anak-anak betul, semuanya betul sekali. Dan sekarang sebelum kita mengakhiri perkuliahan, mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan kesimpulan, atau dari anak-anak tahu kesimpulan pada hari ini? Tidak, Ibu. Oke, baik. Di sini Ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini. Ibu menyimpulkan materi hari ini. Sikap dan perilaku manusia sebagai makhluk yang beriman harus senantiasa mensyukuri atas jaringan pada tumbuhan, baik di jaringan meristem, permanen,
penyokong, pengangkut, dan jaringan gabus. Di Indonesia sebagai ciptaan dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, mensyukuri hal tersebut dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu menjaga keberadaan tumbuhan yang berada di lingkungan sekitar. Yang kedua itu tidak boleh memotong sembarangan pohon yang ada di sekitar lingkungan. Yang ketiga itu menjaga kelestarian hutan dengan cara sistem tebang pilih, karena hutan merupakan rumah dan tempat kehidupan bermacam-macam manusia dan hewan. Baik anak-anak, sebelum kita pulang, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak. Dan tugas pada anak-anak ini, Ibu minta anak-anak membuat jurnal belajar dan resume. Ya, Ibu. Oke, baik. Nanti kumpulnya tahun depan, anak-anak. Ya, Ibu. Baik anak-anak, materi kita sudah selesai dan Ibu meminta salah satu dari anak-anak untuk memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih. Anak Yulan telah memimpin